Pemilik kebun anggur itu telah menaruh kepercayaan kepada para penggarap-penggarap. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita bersama, hendaklah kita membangun semangat saling percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 5 Juni 2023. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita merayakan peringatan wajib Santo Bonifasius Martir. Karya perintisan sampai sekarang masih tetap menarik. Winfrid, nama masa kecil Bonifasius. Ia seorang misionaris dari Inggris, juga seorang perintis religius. Tanpa mengenal lelah, Bonifasius menjelajah seluruh Jerman. Banyak orang suku Saks yang bertobat. Didirikannya pula bermacam biara. Oleh Sri Paus Gregorius II, Bonifasius ditabiskan menjadi uskup. Dalam perjalanan keliling di Friesland, Bonifasius dibunuh dan dimakamkan di Fulda, sebuah biara yang didirikannya sendiri. Mereka menangkap dan membunuh putra kesayangan dan melemparkannya keluar kebun anggur. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu, yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka mari warisan ini menjadi milik kita.
Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pemilik kebun anggur itu telah menaruh kepercayaan kepada para penggarap-penggarap. Namun para penggarap-penggarap tidak mempergunakan kepercayaan itu dengan baik. Malahan hamba-hamba disiksa, dipukul dan dibunuh. Demikian utusan hamba-hamba yang lain lagi mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan anak dari pemilik kebun anggur itu pun yang menjadi pemilik warisan mereka bunuh juga. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita bersama, hendaklah kita membangun semangat saling percaya, supaya manfaat hidup kita sungguh berarti di hadapan Tuhan dan memiliki daya guna bagi sesama. Hendaklah kita mengakar, hendaklah kita bertumbuh dan berbuah, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan dengan cara melayani sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.